berbincang, menyampaikan satu pengalaman-pengalaman hidup, betapa dalam kehidupan ini memang kita menjalaninya tidak mudah. Selama hidup, itu konsekuensi hidup, tidak mungkin tidak ada tantangan. Dan memang tantangan, problem, masalah itu bagian dari kehidupan sendiri. Tanpa ada masalah, tanpa ada tantangan, memang gairah, antusias untuk kita menjalani hari-hari bisa tidak terlihat. Kita bisa keder memang kalau kita tidak siap, tidak tahu bahwa tantangan itu atau tentangan itu juga membuat kita makin baik, makin sadar bahwa kita tidak manusia sempurna. Dengan demikian pengalaman seperti itu menjadi pembelajaran. Konteksnya saya lihat bahwa di kehidupan, di karir apapun yang kita kerjakan, terutama dalam meniti usaha apa yang kita kerjakan, memang tidak mudah. Dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan kesabaran, karena konsistensi itu dituntut. Kita bisa malas, bisa sulit atau membuat alasan-alasan tertentu yang sepertinya masuk akal untuk kita tidak teruskan usaha yang sudah kita bangun. Jadi terlalu banyak usaha yang dibangun tetapi kemudian tidak dijalankan dengan konsisten, dan juga yang kita tahu akhir dari perjuangan itulah yang menjadi angle atau resume dari semua perjuangan yang bisa dinarasikan. Maka ketika kita memulai perjuangan-perjuangan yang kita sebut ini penting, ini perlu, maka kita buktikan dengan konsekuensi kita sendiri. Kita tahu dalam kehidupan ini tidak mudah menjalaninya. Pasti ada tantangan, pasti ada masalah, dan dengan masalah itulah kita sadar, kita diuji, dan kita menemukan apa solusi yang kita harus lakukan menghadapi tantangan masalah itu. Orang kadang-kala memang keder, putus asa karena menghadapi masalah. Lupa bahwa dengan masalah itulah seseorang berkembang dan mentalnya makin bagus, karakternya makin peka bahwa kehidupan yang teruji itu kehidupan yang tidak mudah. Tapi dengan demikian dia bisa bertahan, dia tidak mudah goyah, loyo menghadapi masalah apapun. Apa yang harus dilakukan untuk seorang bisa sadar bahwa masalah itu bagian dari kehidupannya? Dia harus manusia pembelajar. Dengan manusia pembelajar, dia mengembangkan dirinya dengan kesadaran personal branding, membranding diri. Bagaimana membangun diri? Dalam tanda kutip menjual diri. Orang yang mampu memarketingkan diri tentu bukan hanya cuap-cuap, banyak ngomong, tapi kualitas atau kemampuan dari yang dia miliki tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia hanya mampu mengatakan saya bisa ini, tapi sesungguhnya tidak bisa. Itu adalah pembohongan, itu bukan branding. Branding memang kita yakin kalau kita sungguh-sungguh belajar, gigih melakukan apapun dengan waktu, dengan jejak rekam yang panjang itu, kita pasti taraf, kita pasti pintar di satu bidang. Tapi dengan demikian ada satu kesempatan lagi, ada ruang lagi untuk membranding, untuk memperkenalkan siapa kita. Jadi kemampuan membangun diri, jadi pintar, belajar itu bagian yang terus harus dikembangkan, tapi itu hal lain. Tapi hal lain juga mengembangkan diri tadi sudah, tapi memperkenalkan diri agar kita juga dilirik, diperhatikan, dan diketahui orang lain. Lagi-lagi membranding diri, personal branding ini. Personal branding itu bisa kita ada di satu organisasi, tapi kita berdampak pada organisasi itu. Jadi bukan karena organisasi itu kita bangga
misalnya ada lembaga besar yang kita ada di situ, tapi kalau karena organisasi itu kita memperkenalkan diri, saya bagian atau saya staf di perusahaan ini, tapi tanpa kita juga membranding diri, tidak akan baik ke depan. Yang luar biasa ketika kita misalnya di satu lembaga yang sudah kredibel, sudah terkenal, sudah besar, tapi juga kita juga dikenal secara personal. Dia bekerja di sana dan ini orangnya yang memang secara kualitas dia bisa menunjukkan dia bukan karena di lembaga itu, memang dia membangun diri juga. Artinya personal branding kembali pada dirinya, bagaimana membangun diri, bagaimana mengembangkan diri, agar ketika menghadapi kesulitan-kesulitan tadi, dia tahu bahwa itu akan berlalu, bahwa kesulitan tidak harus dihindari, tapi kesulitan juga harus dijawab, tantangan harus dijawab, sebagai bagian kita makin dewasa. Jadi sekali lagi, masalah tidak boleh dihindari, masalah harus diselesaikan. Apalagi masalah kita, itu harus menjadi tanggung jawab moral kita. Jangan masalah kita serahkan pada orang lain. Jangan tugas-tugas kita serahkan pada orang lain. Kita tidak akan berkembang, kita tidak akan bisa disebut orang yang bertanggung jawab kalau kita tidak membangun tanggung jawab moral bagi diri sendiri. Ada ungkapan yang sangat memotivasi, satu motivator yang sangat terkenal, Andre Wongso, menyebutkan, kalau Anda keras dengan diri Anda sendiri, maka kehidupan akan mudah dengan Anda. Tapi kalau Anda dengan gampangan mudah menyerah, maka kehidupan juga akan keras pada Anda. Saya kira itu mengakhiri dari konten kali ini, bagaimana kita membangun branding pada diri kita. Kita masing-masing membangun diri, membranding diri, siapa kita, dengan apa kita yang menentukan. Karena nasib kita adalah penentunya diri kita sendiri. Terima kasih.